Assalamualaikum Sobat Tambang, jumpa lagi dengan channel Dunia Alat Berat. Untuk video kali ini kita akan mengenali komponen-komponen hidrolik pada hoist system. Ayo kita kenali komponennya satu persatu. Komponen hidrolik yang pertama pada hoist system adalah hydraulic tank. Hydraulic tank ini terletak di sebelah kiri dari frame. Hydraulic tank ini berisi hydraulic oil untuk mensuplai hoist system, torque converter, brake cooling, dan brake system. Hydraulic tank terpasang menyatu dengan transmission tank. Transmission tank ini berisikan transmission oil untuk mensuplai transmission system. Pada hydraulic tank terdapat side glass untuk memeriksa level oli. Side glass yang atas digunakan untuk memeriksa level oli pada saat dam body turun, dan side glass yang bawah digunakan untuk memeriksa level oli pada saat dam body di atas. Pemeriksaan level oli dilakukan pada saat kondisi engine mati dan oli dalam kondisi masih dingin, kemudian dilakukan pengecekan lagi pada saat engine running dan oli sudah hangat. Pada bagian belakang hydraulic tank dapat kita lihat ada beberapa ports yang nanti akan terhubung ke dalam hydraulic system. Yang pertama ada hoist pump suction. Nah, di sini oli yang ada di hoist pump suction akan dihisap oleh hoist pump, kemudian akan menuju ke hoist control valve. Selanjutnya ada torque converter pump suction. Pada bagian ini digunakan untuk menyalurkan oli yang akan menuju ke torque converter pump yang selanjutnya akan dialirkan menuju ke torque converter. Di sebelahnya ada brake cooling pump suction. Nah, pada pump suction ini digunakan untuk mengalirkan oli yang akan menuju ke brake cooling pump. Selanjutnya ada torque converter inlet relief valve return port sebagai tempat kembalinya oli yang keluar dari torque converter inlet relief valve. Pada sisi bagian atas terdapat 3 buah brake cooling oil return port sebagai tempat kembalinya hydraulic oil dari brake cooling. Yang terakhir adalah hoist oil return port, dihubungkan ke hoist control valve untuk mengalirkan oli yang return setelah dari hoist system. Komponen yang kedua adalah hoist pump. Hoist pump ini terletak di bagian atas pump drive. Hoist pump berfungsi untuk memompakan hydraulic oil dari hydraulic tank sampai ke hoist cylinder melalui hoist control valve. Pada hoist pump biasanya dipasang pressure tape yang bisa digunakan untuk mengukur nilai pressure maksimum pada saat posisi rise, hold, float, ataupun lower. Hoist control valve. Hoist control valve inilah yang akan mengarahkan aliran oli dari hoist pump menuju ke head end atau rod end pada hoist cylinder, sehingga dam body bisa dibuat dalam posisi rise, hold, lower, ataupun float. Kerja dari hoist control valve diatur secara elektronik oleh transmission ECM. Transmission ECM akan mengenergize rise solenoid atau lower solenoid, sehingga pilot pressure yang selalu standby di directional spool akan di-drain, yang membuat directional spool akan bergeser dan mengarahkan aliran oli dari hydraulic pump menuju ke hoist cylinder. Jika kita perhatikan hoist control valve dari bagian depan, ada beberapa komponen yang dapat kita identifikasi. Yang pertama adalah lower solenoid yang terletak di sebelah kiri hoist control valve. Solenoid ini akan energize ketika posisi lower, float, dan snap. Di bagian tengah hoist control valve terdapat brake cooling relief valve dengan nilai setting maksimum 85 psi. Relief valve ini akan membatasi maksimum pressure pada saat posisi hold, float, dan snap. Right solenoid terletak di sebelah kanan hoist control valve.
akan energize ketika operator menggerakkan hoist lever sensor ke posisi rise. Dari belakang hoist control valve dapat kita lihat ada dua buah relief valve. Yang pertama adalah rise relief valve dan yang kedua adalah lower relief valve. Kedua relief valve ini mempunyai nilai setting pressure yang berbeda. Untuk rise relief valve maksimum settingnya adalah 2750 psi, sedangkan untuk lower relief valve nilai settingnya adalah 500 psi. Jika kita lihat dari sisi sebelah kiri, maka akan terlihat load check valve. Dan ada beberapa pilot port. Yang pertama adalah pilot supply port, kemudian ada pilot drain port, dan ada pilot control port. Hoist cylinder pada CAT 777D menggunakan two-stage hoist cylinder. Pada hoist cylinder ini dilengkapi dengan orifice plate yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kavitasi di dalam hoist cylinder ketika dam body naik dengan cepat pada saat terjadi perpindahan beban secara tiba-tiba. Itulah nama-nama komponen hidrolik pada hoist system di Caterpillar 777D. Untuk cara kerja dari hoist system ini akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.